Memang belum tentu setiap kita adalah orang tua, tapi pasti setiap kita adalah anak. Inilah barangkali yang merangsang kita untuk melaksanakan mudik di hari raya Idul Fitri. Sungkem sama ibu bapak yang pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, kepanasan kehujanan demi mencari nafkah untuk membesarkan kita. Ibu yang melahirkan kita dalam pilihan hidup atau mati, sakit pedih bagai ditarik kulit dalam daging, bersatu air mata, keringat dan darah. Dilahirkannya kita ke dunia, namun setelah sedikit jadi orang, kita terkadang sering melupakan jasa kedua orang tua kita. Seperti kata pepatah, kacang lupa akan kulitnya. Maka setelah selesai sholat Idul Fitri, hal pertama yang harus kita lakukan adalah silaturahmi, minta ridhonya dan minta maafnya kepada kedua orang tua kita. Biarlah anak itu berkedudukan tinggi, berharta banyak, berpengetahuan luas. Kalau sudah durhaka kepada ibu bapak, kurang ajar kepada ibu bapak, didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan pula oleh Rasulullah, maka puasa dan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini, tepat hari Jumat 4 April 2025, kita bisa dipertemukan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Satu hari selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, para sahabat mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat heran, apakah gerangan yang menyebabkan baginda Rasulullah SAW mengucapkan amin sampai 3 kali? Padahal pada saat itu tidak terdengar ada orang yang berdoa. Lalu mereka bertanya, ya Rasul, apa gerangan engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Lalu Rasul menjawabnya, apakah kamu tahu kenapa? Kepada para sahabat. Para sahabat bilang, kami tidak tahu ya Rasul. Lalu Rasul menyampaikan bahwasannya tadi selesai sholat Idul Fitri, turun malaikat Jibril kepada saya, lalu beliau bilang, ya Muhammad, saya mau berdoa kepada Allah, maukah engkau mengaminkannya? Silakan Jibril, berdoalah. Lalu malaikat Jibril pun berdoa dan Rasulullah SAW mengaminkannya. Logikanya adalah, kalau sudah malaikat Jibril yang berdoa, lalu Rasulullah SAW yang mengaminkan, apa iya doa itu akan meleset? Maka tidak mungkin. Maka pastilah doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa isi doanya? Isi doanya yakni 3 macam permohonan dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah doa malaikat Jibril, ya Allah, pada hari ini 1 Syawal, saya memohon kepadamu
jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Lalu Rasulullah menjawab, amin. Memang belum tentu setiap kita adalah orang tua, tapi pasti setiap kita adalah anak. Inilah barangkali yang merangsang kita untuk melaksanakan mudik di hari raya Idul Fitri. Sungkem sama ibu bapak yang pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, kepanasan kehujanan demi mencari nafkah untuk membesarkan kita. Ibu yang melahirkan kita dalam pilihan hidup atau mati, sakit pedih bagai ditarik kulit dalam daging, bersatu air mata, keringat dan darah. Dilahirkannya kita ke dunia, namun setelah sedikit jadi orang, kita terkadang sering melupakan jasa kedua orang tua kita. Seperti kata pepatah, kacang lupa akan kulitnya. Maka setelah selesai sholat Idul Fitri, hal pertama yang harus kita lakukan adalah silaturahmi, minta ridhonya dan minta maafnya kepada kedua orang tua kita. Biarlah anak itu berkedudukan tinggi, berharta banyak, berpengetahuan luas. Kalau sudah durhaka kepada ibu bapak, kurang ajar kepada ibu bapak, didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan pula oleh Rasulullah, maka puasa dan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka tidak ada bahagia yang bisa ditegakkan tanpa restu ibu dan bapak. Dan kehancuran, kebinasaan, kerusakan akan mudah terjadi dengan mendurhakai ibu dan bapak. Saya pernah ngobrol dengan salah satu anggota Dewan Kabupaten Bandung Barat. Nama panggilannya Kang Agan. Kang Agan pernah bilang seperti ini. Saya pernah dimarahi oleh guru saya, kata Kang Agan. Guru beliau adalah almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Adam Badrutun, yaitu pimpinan pesantren Al-Hikamus Salafiyah Purwakarta, Cipulus. Kenapa dimarahi? Ditanya sama Abah Adam, Gan, mana tiap boleh ngadoakeun kolot seberapa kali? 5 kali, merasa dosa mana? Kang Adam kan ngadoakeun 10 5 kali sadinten tiap bade salat dosa. Nah, terus kedah kumaha pamirsa? Doakeun kolot maneh teh tiap detik. Ulang 5 kali sekali tiap detik doakeun. Sing karunya apa pun sing karunya. Dari alam kubur rumah teu aya dulur komo bantu. Teu aya bisa diminta dulur teu aya. Iwal itu anu jadi urang kalihnya. Kaya urang di alam dunia geus meunang harta warisan pokok anu jadi kolot teh. Boro-boro ingat ngadoakeun, boro-boro. Mantap saur Abah Adam Badrudin ngadoakeun tiap detik. Ulah 5 kali sekali ulah singkarnya karena jadi kolot. Lalu yang kedua, doa malaikat Jibril, ya Allah, hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau suami yang durhaka kepada istrinya? Namun masalahnya bukan dari kedurhakaannya, tapi intinya adalah karena seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Adapun kedudukan istri dalam rumah tangga itu seperti kata pepatah Jawa, suwarga manut neraka katut. Karena seorang pemimpinlah yang di akhirat nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang rumah tangganya. Maka dari itu istri dituntut wajib taat kepada suaminya. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya, bagaimanapun keadaan suaminya, kecuali untuk mendurhakai Allah, itu saja yang tidak wajib taat. Jadi kalau suami nyuruh istrinya taat, ya istri wajib taat. Kecuali suami mengajak untuk tidak taat kepada Allah, maka istri boleh untuk tidak taat, untuk perihal itu. Maka istri selain turut sholat id bersimpuhlah minta maaf dan minta ridho kepada suami.
bahwa dalam berumah tangga kita memang sering punya kehilafan, kekurangan, maka masing-masinglah kita meminta maaf antara suami dan istri. Dan disitulah Quran berpesan, suami istri itu ibarat pakaian, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri itu ibarat pakaian. Kalau pakaian pertama, dia harus jadi kebanggaan. Suami adalah kebanggaan istrinya, begitupun sebaliknya, istri adalah kebanggaan dari suaminya. Betapapun suami ibu dialah Arjunamu, betapapun istri kita dialah Sri Kandi kita, dan begitu seterusnya. Lalu yang kedua, pakaian itu kan harus selalu menutup aurat. Jadi fungsi pertama pakaian itu adalah menutup aurat. Kalau suami istri ibarat pakaian, maka harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Jadi malah jangan sampai membuka aib pasangan masing-masing. Malah istri membuka aib suami, suami membuka aib istri. Maka di mana tidak ada fungsi dari suami istri tersebut sebagai menutup aurat. Dan yang ketiga, doa malaikat Jibril, ya Allah, hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama muslim lainnya. Memaafkan memang lebih berat daripada meminta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Namun kalau dua orang muslim saling bertemu, yang terbaik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Yang terbaik adalah yang lebih dahulu memberi maaf, dan begitu seterusnya. Dengan ibadah Ramadan kita berharap baik hubungan kita dengan Allah, maka dengan datangnya Idul Fitri kita melakukan silaturahmi, saling bermaaf-maafan dan saling halal bihalal. Yang mana halal bihalal ini merupakan tradisi bangsa Indonesia. Ini tidak ada di zaman Rasul, istilah halal bihalalnya tidak ada. Tapi kalau memaafkan, saling silaturahmi, salam itu zaman Rasul sudah ada. Tapi istilah halal bihalal ini merupakan tradisi bangsa Indonesia. Yang mana tradisi ini dimulai pada era revolusi pada tahun 1948. Tepatnya di pertengahan bulan Ramadan, Bung Karno memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah ke Istana Negara untuk dimintai pendapat dan sarannya dengan harapan dapat mengatasi situasi politik yang tidak sehat kala itu. Memang aneh, ini terjadi di mana-mana. Ketika belum merdeka, bahu-membahu mengusir penjajah itu bersatu. Tapi setelah merdeka, itu akan saling bermusuhan sesama bangsa sendiri. Ini tidak hanya di Indonesia, ini di mana-mana, di negara mana saja, sama seperti itu. Kemudian Kiai Wahab Hasbullah memberi saran kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan silaturahmi. Sebab sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, di mana seluruh umat Islam disunahkan bersilaturahim. Lalu Bung Karno menjawab, lalu apa kira-kira bahasa yang cocok untuk acara nanti? Ke Kiai Haji Wahab Hasbullah. Lalu Kiai Haji Wahab Hasbullah menyampaikan, karena begini para elit politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan itu kan dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa atau haram, maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan, sehingga silaturahmi nanti kita pakai istilah halal bihalal. Riwayat ini diceritakan oleh Kiai Haji Masdar Farid Mas'udi. Dari saran Kiai Wahab Hasbullah itulah kemudian Bung Karno pada Hari Raya Idul Fitri mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturahmi yang diberi nama halal bihalal. Akhirnya mereka bisa duduk dalam satu meja sebagai babak baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa. Sejak saat itulah istilah halal bihalal, gagasan Kiai Wahab, lekat dengan tradisi umat Islam Indonesia pasca Lebaran hingga saat ini. Lalu apa target dari halal bihalal ini? Yakni memperbaiki hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia.
sengaja atau tidak, terpaksa atau tidak, terbiasa atau tidak, kecil atau besar, setiap kita mesti mempunyai kesalahan. Jika tidak kepada Allah, pasti kepada sesama manusia. Orang-orang sufi mengajarkan tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau tiap hari digempur dengan istighfar. Sebesar apapun dosa itu, tiap hari kita gempur dengan istighfar, maka akan luluh juga. Dan sekecil apapun dosa itu, kalau kita tumpuk tiap hari, menggunung juga lama-lama. Inilah saatnya kita saling memaafkan di antara sesama kita, agar baik hubungan kita dengan Allah dan baik juga hubungan kita dengan sesama manusia. Ibadah tidak rusak dan tidak akan termasuk orang yang bangkrut di akhirat kelak. Karena apa? Karena kita pandai menjaga dua silaturahmi ini, yakni hablum minallah dan hablum minannas. Semoga dengan momentum Idul Fitri ini kita menjadi pribadi yang lebih baik dan senantiasa ada dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewakili diri saya pribadi beserta keluarga besar Masjid Al-Wasi'ah mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan semoga kita semua kembali suci seperti sedia kala. Wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.